Saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Sang Buddha yang kemudian dijelaskan oleh Bante Mahakaccayana, murid Sang Buddha, yang terdapat di dalam Madhu Pindika Sutta. Nah, di sana ada satu pernyataan yang mana kalau kita mau mempelajari, di situ kita bisa melihat bagaimana proses pikiran dan bagaimana dari proses pikiran bisa memunculkan berbagai macam kotoran batin, termasuk berbagai macam konflik dan penderitaan. Dikatakan bahwasanya salah satu contohnya, karena ini berkaitan dengan 6 indera kita, salah satu contohnya adalah dikatakan seperti ini. Cakun cak padi cak rupe cak upajati caku vinyanang. Tinang sanggati paso pasak bacaya vedana. Yang vedeti tang sanjanati. Yang sanjanati tang vitaketi. Yang vitaketi tang papanceti. Yang papanceti tato nidanang purisang. Papanca sanya sangka samuda caranti ati tanagata pacu panesu vinyeyesu rupesu. Artinya adalah ketika ada mata dan bentuk, maka muncullah kesadaran mata. Ketika ketiganya bergabung, ada mata, bentuk yang dilihat oleh mata, dan juga kesadaran mata, maka di sana muncul kontak atau sentuhan, phasa. Dengan adanya phasa kontak, sentuhan sebagai kondisi, maka muncul perasaan. Nah, biasanya kalau objek mata yang dilihat itu menyenangkan, maka muncul perasaan yang menyenangkan. Dan kalau objek yang dilihat oleh mata itu ternyata tidak menyenangkan, maka muncul perasaan yang tidak menyenangkan. Atau kalau misalnya objek yang dilihat ternyata netral, tidak menyenangkan, juga tidak memberikan ketidaksenangan, maka netral. Maka perasaan yang muncul juga perasaan yang netral. Nah, yang vedeti tang sanjanati. Dan apapun yang seseorang rasakan, itulah yang kemudian ia persepsikan, ia gambarkan, ia kenali. Nah, jadi dengan adanya perasaan muncul persepsi, muncul pengenalan, muncul gambaran batin. Dan apa yang dia persepsikan, itulah yang kemudian ia pikirkan, memunculkan sebuah pikiran. Yang sanjanati tang vitaketi. Jadi apa yang kemudian dia kenali, dia gambarkan, itu yang kemudian memunculkan pikiran, vitaka. Dan kemudian dilanjutkan yang vitaketi tang papanceti. Dan apa yang ia pikirkan, itulah yang kemudian ia pikirkan berulang-ulang. Jadi pikiran menjadi berkembang biak. Jadi kalau misalnya tadi melihat objek yang menyenangkan, muncul perasaan menyenangkan, kemudian ia kenali, muncul pemikiran. Dan pemikiran tersebut tentang objek yang menyenangkan tersebut, itu berkembang, berulang-ulang. Jadi berkembang biak, papanca. Jadi papanca itu adalah perkembang biakan pikiran, atau pikiran yang berkembang biak. Mental proliferation dalam bahasa Inggris. Nah, yang papaceti tato nidanang purisang papanca sanya sangka samuda caranti. Dan apa yang kemudian orang pikirkan berulang-ulang, yang dalam pikiran itu berkembang biak, itulah dari situlah kemudian berbagai macam persepsi gambaran yang muncul karena perkembang biakan batin tersebut menyerang orang tersebut. Nah, disinilah sebenarnya muncul berbagai macam kotoran batin. Jadi biasanya kalau seseorang melihat objek yang menyenangkan dan itu tanpa dikendalikan atau tanpa diperhatikan, maka di sana akan memunculkan yaitu berbagai macam bentuk pikiran, termasuk
ada keserakahan, ada kebencian, ada arogansi, dan sebagainya. Berbagai macam bentuk pikiran yang kotor, yang tidak baik, itu akan muncul di sana. Nah, kemudian dilanjutkan, ati tak pacu panesu, cakup vinye Yesu rupesu. Jadi artinya adalah pemikiran tentang objek tersebut kemudian dikaitkan dengan berbagai macam bentuk yang pernah ia lihat menggunakan mata, baik di masa lampau, sekarang, ataupun yang akan datang. Nah, misalnya, kalau seseorang melihat objek yang menyenangkan, kemudian berpikir-pikir, wah, kalau saya suatu saat masa mendatang mendapatkan objek ini, mendapatkan benda ini, wah, berbahagia saya, keserakahan muncul. Kemudian dipikir-pikir, oh, dulu saya pernah mendapatkan, atau dulu saya belum pernah mendapatkan. Dipikir-pikir tentang masa lampau yang akan datang dan yang sekarang pun juga semakin terobsesi. Atau misalnya, yang muncul adalah objek yang tidak menyenangkan. Maka kemudian, sebagai contoh misalnya, kita melihat objek manusia atau seseorang yang dulu pernah mencelakai kita, pernah merugikan kita lihat menggunakan mata, muncul perasaan yang tidak menyenangkan. Muncul gambaran tentang orang tersebut, muncul pemikiran tentang orang tersebut, kemudian pemikiran berulang-ulang berkaitan dengan orang tersebut, kemudian dikaitkan dengan masa lampau, sekarang dan yang akan datang. Berkaitan dengan masa lampau, wah, dia dulu pernah mencelakai saya, pernah menipu saya, pernah menghancurkan saya, pernah memutuskan persahabatan dengan saya, dan sebagainya. Dan kemudian yang akan datang, wah, coba kalau dia nanti mendapatkan karmanya. Mudah-mudahan karmanya akan cepat berbuang. Mudah-mudahan dia akan mendapatkan penderitaan. Mudah-mudahan dia celaka. Berpikir tentang yang akan datang. Dan yang sekarang pun juga berpikir-pikir tentang keburukan, tentang hal yang tidak baik berkaitan dengan objek yang dilihat oleh mata, yaitu objek yang tadi tidak menyenangkan. Nah, disitulah bagaimana proses pikiran ini tanpa dikenali, kalau tidak dikenali, tidak diperhatikan, bisa memunculkan berbagai macam bentuk penderitaan yang disebabkan karena kemudian batin ini kemudian terseret oleh papanca, oleh mental proliferation atau proliferasi pikiran, atau pikiran yang berkembang biak. Nah, oleh sebab itu, dalam ajaran Sang Buddha, kita diajarkan bagaimana kita untuk senantiasa memperhatikan batin kita. Nah, dalam khotbah tersebut, Madhupindika Sutta, Sang Buddha mengatakan, kalau dalam hal ini seseorang tidak bergembira, tidak bersenang, dan tidak melekat dengan pengalaman yang ada, maka disitulah akhir dari semua penderitaan. Artinya kalau seseorang ketika muncul berbagai macam pikiran yang muncul atau papanca muncul, kemudian seseorang tidak bergembira di sana, tidak welcoming di sana, tidak melekat di sana, maka di situ akan muncul penghentian, akan berhenti, muncul kepadaman. Di situ akan muncul lenyapnya penderitaan. Tetapi masalahnya adalah bagaimana seseorang kemudian bisa memunculkan, yaitu the sense of letting go, atau tidak melekati di sana. Bagaimana seseorang kemudian tidak bergembira di sana, tidak bersenang di sana, tidak welcoming di sana. Nah, disitulah kita membutuhkan, yaitu perhatian. Yang pertama, kita harus memiliki perhatian. Dengan kita punya perhatian, kita punya sati terhadap apa yang terjadi dalam pikiran kita, setidaknya yang pertama kita tahu, wah, pikiran sudah terbawa oleh perkembangbiakan. Pikiran sudah terbawa oleh obsesi. Pikiran sudah kesana kemari. Pikiran sudah diikuti, disertai oleh berbagai macam kotoran batin. Setidaknya dengan perhatian kita tahu. Kemudian selain perhatian juga ada kebijaksanaan. Jadi ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan seperti apa? Berbicara kebijaksanaan tentu bisa berbagai macam. Salah satu contohnya adalah kita bisa merenungkan ketidakkekalan anicca. Kita bisa merenungkan tentang kalau pikiran terbawa, terseret oleh perkembangbiakan pikiran seperti ini, maka bisa memunculkan dukkha penderitaan. Nah,
Atau kita bisa merenungkan sifat anatta, non-self. Nah, sehingga misalnya ketika muncul kemarahan, ketidaksukaan terhadap objek yang tadi dicontohkan adalah objek seseorang yang pernah merugikan kita, kemudian kita berpikir-pikir tentang orang tersebut, tentang dikaitkan dengan masa lampau, sekarang yang akan datang, di situ muncullah kemarahan, kebencian. Nah, kemudian bisa direnungkan, misalnya tentang non-self, tentang anatta. Bahwasanya bagaimana saya masih memunculkan kebencian, sedangkan orang yang dibenci sebenarnya sudah merupakan orang yang berbeda. Artinya, dia mungkin merugikan saya pada masa yang telah lampau. Tetapi apakah dia yang dulu dengan dia yang sekarang itu pasti sama? Jelas tidak, sudah berbeda. Jadi bentuk pikirannya sudah berbeda, persepsinya berbeda, bahkan dari jasmani dan pikirannya juga sudah berbeda, semuanya sudah berbeda. Barangkali dia yang kita pikirkan sebagai orang yang buruk sekarang sedang berbuat baik, pikirannya sudah berkembang, sudah berbeda. Karena apa? Karena tidak ada diri di sana. Dalam artian tidak ada self di sana. Nah, sehingga bagaimana kita patut untuk membenci orang tersebut? Kalau di sana tidak ada diri, dan di sini yang sedang memunculkan kebencian pun juga tidak ada diri. Yang ada hanya sekedar fenomena yang saling bergantungan, yang memunculkan yaitu kebencian di situ. Atau misalnya perenungkan sifat ketidakkekalan. Seperti tadi saya sampaikan, misalnya ya kita bisa melihat bahwa sebenarnya orang yang kita benci sudah berubah, dan ini atau jasmani batin yang sekarang memunculkan kebencian itu juga sudah berubah. Yang lampau sudah berbeda dengan yang sekarang. Lantas bagaimana kita memunculkan kebencian? Nah, melihat ketidakkekalan demikian juga bisa melenyapkan kebencian. Nah, atau misalnya dengan merenungkan duka penderitaan, bahwa kebencian, kemarahan, ketidaksukaan itu sebab dari penderitaan, sebab mengapa kita terus terbawa oleh duka penderitaan. Nah, sehingga sepatutkah kita untuk memunculkan kebencian? Nah, di sini ada perhatian, ada kebijaksanaan. Ketika sati dan kebijaksanaan, perhatian dan panya kebijaksanaan itu dimunculkan pada saat melihat yaitu papanca atau melihat proses pikiran yang ada, maka di situ seseorang tidak kemudian bergembira di dalam papanca. Seseorang tidak kemudian bersenang di dalam papanca. Seseorang tidak kemudian melekati yaitu pikiran-pikiran yang berkembang biak di situ. Sehingga apa? Berhenti. Dan penderitaan juga berhenti. Itulah yang diajarkan oleh Sang Buddha di dalam Madhubindika Sutta, yang kemudian dijelaskan secara lebih detail oleh Bhante Mahakaccayana. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa memberikan pemahaman yang baru. Semoga kita semua berkembang dalam batin kita. Semoga kita semua bisa melenyapkan papanca atau proliferasi pikiran atau berkembang biakan pikiran. Terima kasih. Sabi sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.